Jadi awalnya itu persiapan pertama kita ke Turki itu dibutuhkan visa, karena dia awalnya kemarin itu untuk pelajar itu dibutuhkan visa. Jadi saya pengurusan visa yang pertama itu di Jakarta. Nah, begitu keluar visa, kita itu langsung ke Turki. Sampai ke Turki, kita harus ada namanya Orange Belgesi untuk mendapatkan ikamet. Ikamet itu tujuannya agar kita bisa lebih lama tinggal di Turki. Seperti saya sendiri, saya pakai visa Tomer. Jadi belajar saya ke sini itu bukan dengan sebuah kampus, tapi belajar bahasa dulu. Jadi untuk visa Tomer itu sendiri, saya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lebih untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan TST Tetesari Turki di sini. Di kesempatan kali ini, TST ingin menjawab beberapa pertanyaan yang menanyakan bagaimana proses untuk kuliah di Turki. Kebetulan sudah berada seseorang di sampingnya Teteh, pria ganteng. Siapakah beliau dan untuk apa beliau ada di Turki? Kita akan tanya langsung dengan pria ganteng di sebelah Teteh ini. Tapi jangan kemana-mana tentunya, yang baru saja mampir, tolong ditekan subscribe, like, komen, juga bantu share tentunya biar informasi ini sampai ke teman-teman yang lainnya ya. Jangan kemana-mana, TST akan segera kembali untuk kamu semuanya. Sedang berada di salah satu kafe kepunyaannya warga negara Indonesia. Mereka adalah wanita-wanita hebat, wanita muda. Kita sekarang berada di kafenya Crazy Boba, yaitu pemiliknya adalah Mbak Mia juga Mbak Lulu. Nah sekarang kebetulan nih kita lagi main ke sini dan kebetulan kita ketemu sama abang yang ganteng ini. Kita tanya-tanya siapa dia ya. Selamat siang Mas. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, siapa Mas? Terus gimana bisa ada di Turki? Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Ahmad Ashura. Saya berasal dari Aceh. Jadi kalau ditanya bagaimana sih suasana di Turki, ya menurut saya sih nggak ada habisnya gitu ya. Keunikan dan keberagaman dari Turki ini nggak ada habisnya bagi saya. Menarik gitu ya Mas? Iya benar, sangat menarik. Jadi Mas di sini itu sedang berlibur atau sekolah atau sedang berbisnis nih? Saya di sini itu rencana mau lanjut kuliah S2. Oh S2 ya? Oke. Nah ini adalah salah satu informasi untuk kalian yang ingin melanjutkan sekolahnya menjadi S2 di Turki. Bagaimana sih prosesnya, dan kebetulan beliau datang ke sini secara mandiri bukan dengan beasiswa. Jadi seperti apa? Beliau akan menerangkan kepada kita bagaimana sih awal mulanya, kenapa sih bisa memutuskan harus ke Turki. Jadi awalnya itu saya mikir nih, kenapa saya harus milih Turki daripada negara-negara lain, misalkan kayak Australia ataupun negara Eropa lainnya. Karena Turki dengan Aceh, tempat saya lahir itu di Aceh, jadi nggak ada perbedaan, bukan nggak ada perbedaan, yang menyatakan beda yang sangat itu nggak ada. Misalkan kita di sini masjid juga mudah, di mana-mana ada masjid ya. Betul. Terus makanan halal pun juga mudah untuk kita temukan. Beda dengan daerah Eropa lainnya. Betul. Mungkin itu alasan yang pertama saya kenapa milih Turki. Dan yang kedua, kenapa sih saya harus kuliah di Turki? Ya karena alasan Turki itu biaya hidup dengan kita yang ada di Indonesia mungkin nggak terlalu jauh beda. Jadi yang ekonomi pas-pasan bagi keluarga yang mungkin ekonominya pas-pasan, dia sanggup untuk membiayai anaknya sekolah di Jakarta ataupun di ya kota-kota besar di Indonesia, mungkin worth it juga untuk dia kuliah kuliah di sini. Oke. Di Turki. Nah ternyata berdasarkan Mas yang ganteng ini, ternyata biaya dari kuliah itu dengan Indonesia itu 50-50 lah, ibaratnya tidak perbedaannya tidak begitu jauh. Jadi boleh dikategorikan sebagai solusi dari misalkan di Indonesia, ya di Indonesia juga bisa sih sebetulnya, tapi solusi dari misalkan pengen keluar negeri, solusi yang terdekat adalah Turki gitu ya. Iya, benar. Dengan perbedaan yang tidak begitu jauh tentang kebudayaan dan kulturnya tentunya. Nah bagaimana sih Mas caranya begitu memutuskan kita mau ke Turki ini, apa saja yang harus dipersiapkan kalau kita mau kuliah di sini? Jadi awalnya itu persiapan pertama kita ke Turki itu dibutuhkan visa, karena dia awalnya kemarin itu untuk pelajar itu dibutuhkan visa. Jadi saya pengurusan visa yang pertama itu di Jakarta. Nah begitu keluar visa,
kita itu langsung ke Turki. Sampai ke Turki, kita harus ada namanya Orange Belgesi untuk mendapatkan ikamet. Ataupun persiapan kita untuk kuliah di Turki itu ya kesiapan mental aja dulu ya, itu pertama. Nah, jadi bagi teman-teman yang tanya bagaimana sih kita kuliah di Turki, sama saya pun awal pening. Ada yang beasiswa, ada yang mandiri, ada yang dia jalur kita nggak tahu dari mana tapi dia udah ada di Turki, itu beda-beda. Nah, saya sedikit mau jelaskan, kuliah di Turki itu ada dengan jalur mandiri seperti saya sekarang. Kita jalur mandiri itu semua proses yang ada di kita ataupun proses yang diminta dari Turki itu kita harus persiapkan seperti berkas, kemudian visa kita, kemudian paspor dan sebagainya. Yang kedua, beasiswa. Beasiswa di Turki itu dari pemerintah ada dua. Yang pertama dari jalur YTB dan yang kedua dari jalur TDV. Dan di Turki ini banyak menyelenggarakan beasiswa untuk mahasiswa luar negeri. Dari itu, bagi teman-teman yang mau tanya bagaimana kuliah mandiri di Turki, menurut saya sangat worth it karena di Turki ini sangat murah. Untuk biaya jangkauannya sangat murah. Terutama untuk kampus. Itu bahkan mereka di setiap kampus itu menyelenggarakan beasiswa untuk setiap siswanya. Jadi kalau memang siswa itu berprestasi, maka dia akan membagikan beasiswa untuk mahasiswa tersebut. Nah, jadi menurut pengalaman saya, jadi awalnya itu saya nge-apply di beberapa kampus yang ada di Turki ketika saya ada di Indonesia. Jadi ada semua kampus yang saya apply itu kebetulan tidak menerima secara berkas. Mereka itu harus langsung datang ke Turki, kita langsung interview langsung. Nah, sedangkan saya di saat itu belum tahu bahasa Turki, kita nggak kenal mereka itu siapa, bagaimana. Nah, dari itu saya juga mikir, saya harus ke Turki ini gimana sih caranya, tapi nggak harus dengan jalur di sebuah kampus. Nah, dari situ saya dapat itu ide-ide dari para senior-senior, katanya coba aja dulu kamu apply di sebuah kampus, tapi kamu jangan apply sebagai mahasiswa, tapi kamu apply sebagai mahasiswa belajar bahasa dulu gitu. Nah, dari situ saya cari juga tuh kursus-kursus bahasa Turki yang ada di Istanbul umumnya. Setelah saya searching di internet, saya dapat di Medeniyet University. Di situ mereka menerima saya sebagai mahasiswa. Nah, dari situ mereka mengeluarkan seperti namanya Orange Belgesi. Jadi Orange Belgesi itu sebagai syarat agar kita dikeluarkan visa Tomer. Jadi selain mahasiswa, kita yang ingin belajar bahasa Turki pun bisa juga mendapatkan visa pelajar, tapi pelajar Tomer, bukan pelajar sebagai mahasiswa pada umumnya. Seperti awal saya ceritakan, beda visa Tomer dengan visa pelajar ya di lama atau tidaknya. Visa Tomer itu kemungkinan akan keluar 1 bulan bahkan lebih, tapi visa pelajar yang biasa itu akan keluar paling lama sekitar 1 mingguan. Nah, untuk visanya sendiri itu antara visa pelajar dengan visa Tomer itu sama saja. Maksudnya mereka akan mengeluarkan masa visanya itu selama 3 bulan. Jadi perbedaan antara ikamet pelajar dengan ikamet belajar Tomer itu bedanya kalau kita dalam masa 3 bulan belum membuat ikamet, pengurusan ikamet, maka kita akan dikeluarkan dari Turki. Nah, ketika setelah kita keluar ikamet, kita telah belajar Tomer nih, misalkan udah tamat 8 bulan kita belajar Tomer. Setelah itu, mahasiswa yang ada kampus mereka bisa memperpanjangkan selama 4 tahun. Sedangkan kita yang belum ada kampus, maka kita harus keluar dari Turki. Tapi bagi kita yang udah belajar Tomer tapi tiba-tiba dapat kampus, kita juga bisa sama dengan mereka. Jadi kalau menurut saya nggak ada bedanya sih, sama aja. Cuman mungkin pengurusannya lebih ribet karena kita bukan sebagai mahasiswa tapi sebagai pelajar bahasa saja. Tapi itu menurut saya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Saya sendiri datang ke sini awalnya mempersiapkan visa dulu ya di Jakarta, itu mungkin agak terasa sulit karena saya datang ke sini itu bukan sebagai pelajar langsung di sebuah universitas. Saya tidak terdaftar sebagai mahasiswa di suatu kampus. Dalam artian kata, saya belajar di Turki ini hanya belajar bahasa Turki yang dikenal dengan Tomer. Nah, saya belajar bahasa Turki untuk visanya sendiri itu lebih lama keluar daripada mahasiswa yang telah terdaftar di kampus. Misalkan nih, si A, dia daftar di sebuah kampus di Turki, kebetulan dia diterima, maka pengurusan visa untuk dia itu lebih mudah daripada saya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampus. Sekarang makasih banyak loh, keterangan tadi cukup banget mewakili informasi yang ingin diperoleh oleh teman-teman kita yang memang berniat untuk kuliah ke Turki. Nah sekarang Mas udah berapa bulan nih di sini?
saya kebetulan baru 6 bulan ya, Mbak. 6 bulan? Oh, baru 6 bulan. Berarti kalau 6 bulan sudah tahu seluk-beluknya tentang Turki. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana tentang biaya kuliah itu sendiri dan biaya hidup di sini dengan Mas di Aceh itu kayaknya kira-kira seperti apa? Untuk biaya hidupnya sendiri, menurut saya pribadi ya lebih murah di sini ya, Mbak. Itu kalau kayak biaya hidup ya mungkin tergantung Relatif. sama orangnya, ya relatif sama siapanya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih nyaman di sini, lebih murah di sini. Ketimbang negara lain gitu ya? Ketimbang negara lain. Oke, jadi mengenai biaya hidup juga untuk biaya kampus gimana kira-kira? Biaya kampus juga lumayan murah. Bahkan bisa dikatakan ya sama 2 kali lipat lebih murah di sini daripada Indonesia. Di Indonesia, ya benar. Oke. Luar biasa, ternyata informasinya adalah untuk biaya hidup kita hampir sama saja dengan Indonesia, dan mengenai biaya hidup untuk kuliah itu sendiri bahkan ada yang 2 kali lipat lebih rendah dari kampus di Indonesia. Dan mungkin ini salah satu solusi untuk kalian semuanya yang ingin aku pengen keluar negeri, pengen kuliah atau bagaimana, tidak ada salahnya juga mencoba. Mungkin ini yang direkomendasikan oleh teman kita yaitu ke Turki. Jadi apa nih Mas pesannya untuk teman-teman yang ingin belajar ke Turki secara mandiri atau mau dengan kuliah di sini, bagaimana nih trik-triknya atau pesannya untuk teman-teman kita di sana? Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin kuliah di Turki tapi nggak mau langsung terikat dengan sebuah kampus ataupun terdaftar di sebuah kampus, jadi teman-teman itu gampang, bisa kok ke Turki dulu, belajar dulu bahasa Turki. Nanti setelah belajar bahasa Turki, teman-teman baru bisa nge-apply mana kampus yang teman-teman inginkan. Dan menurut saya itu lebih worth it, karena kenapa? Sambilan kita belajar bahasa Turki, kita juga bisa tahu di mana kampus yang cocok dengan kita. Misalkan nih kita di Indo, tapi kita cari informasi itu jauh lebih baik kita cari informasi kampus ketika kita berada di Turki. Jadi sambilan kita belajar bahasa Turki, kita juga bisa nge-sharing di mana sih kampus yang bagus, di mana sih kampus yang layak untuk saya gitu. Jadi pesan saya untuk bagi teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri itu harus mempersiapkan niat dulu ya. Kenapa? Karena inama amalu binniyat tentunya. Apapun yang kita lakukan itu harus dengan niat. Nah, misalkan nih kita kuliah ke luar negeri dengan alasan aku mau seperti ini, aku mau seperti ini, aku mau seperti dia. Dia itu beda jalur hidupnya dengan kita. Jadi kita tuh jangan samakan antara jalur hidup si A dengan jalur hidup kita. Kenapa demikian? Karena bisa saja kita sama-sama nih ke Turki nih. Saya ke Turki, ada orang lain juga ke Turki, tapi jalan hidup kita tuh berbeda-beda. Jadi yang pertama itu kuatkan niat. Ngapain sih aku ke Turki? Oh, aku mau belajar. Ya udah kita belajar. Misalkan nih ada orang nih, biasa kan kita kalau emang udah ke luar negeri banyak tuh iming-iming dari orang, ngapain sih kamu kuliah ke luar negeri tapi akhir-akhirnya kamu kerja juga di tempatku, kamu jadi gini juga, kamu harus butuh ini juga. Iya, memang kita nggak semua jalur hidup kita itu sama. Kita yang kuliah ke luar negeri mungkin saja lebih miskin daripada orang yang kuliah di Indonesia. Tapi ingat, pengalaman yang kita dapatkan itu tidak sama dengan pengalaman mereka yang kuliah di tempat kita. Jadi semakin jauh kita meranjak untuk belajar, maka semakin jauh pula pengalaman yang kita dapatkan. Banyak informasinya Mas, semoga sukses, semoga dapat kampus yang sesuai impian. Amin. Dan sukses dimanapun kita berada tentunya. Tetap nama Indonesia yang akan kita bawakan Mas. Benar. Tetap Indonesia selalu di hati. Jangan melupakan diri kita itu siapa, latar belakang kita itu siapa. Kebanyakan orang udah ke Turki itu siapa sih? Iya, mereka melupakan tanah airnya sendiri. Sebentar, ini 6 bulan Mas di Turki ya. Nanti ketemu lagi 4 tahun, 3 tahun, apakah masih sama? Saya berharap sama ya Mas ya. Amin, amin. Jadi dimanapun kita berada, anak muda Indonesia tentunya tetap Indonesia, tetap di hati dan tetap berjaya dimanapun Indonesia berada. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas, sukses terus. Dan sampai ketemu, jangan bosan, sering ketemu mungkin karena kamu masih di Istanbul. Dan kita ingin mengucapkan makasih banyak atas endorse-nya dari mana nih Mas? Rasanya gimana nih? Boba. Cobain dulu. Kalau kita jumpa boba kayak gini di Turki itu luar biasa banget. Ya benar. Dan ini merupakan satu-satunya hasil karya anak bangsa Indonesia, 2 wanita hebat tentunya. Dan tunggu kelanjutan videonya tentang bincang-bincang cantik kami dengan mereka. Dan tentunya jangan kemana-mana, subscribe dulu tuh Mas. Jangan lupa like, subscribe, and share video kita ini. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus keseruan dari TST Tetes Sari Turki.